Perkenalkan, nama saya Herpanindra Insani dengan NIM 2305032, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Kelayakan Usaha pada UMKM Ayam Goreng Crispy dengan metode Break Even Point atau BEP. Bab 1, pendahuluan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap produk domestik bruto. Salah satu sektor UMKM yang terus berkembang dan menarik minat banyak pelaku usaha adalah sektor kuliner, khususnya usaha ayam goreng crispy. Tingginya perminatan akan makanan cepat saji yang lezat dan terjangkau menjadikan usaha ayam goreng crispy sebagai pilihan yang menjanjikan. Namun, dalam menjalankan usaha ini diperlukan analisis kelayakan untuk memastikan bahwa usaha tersebut dapat beroperasi secara menguntungkan dan berkelanjutan. Salah satu metode yang efektif untuk melakukan analisis kelayakan usaha adalah dengan menggunakan metode Break Even Point atau BEP. Metode BEP membantu dalam menentukan tips impas, yaitu saat total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga pemilik usaha dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Bab 2, landasan teori. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan, objek yang diteliti tidak hanya pada bisnis atau usaha yang besar saja, tapi pada bisnis atau usaha yang sederhana bisa juga diterapkan. Secara umum, kelayakan bisnis yaitu mencari tahu supaya bisnis layak atau tidak dijalankan. Dalam melakukan analisis kelayakan bisnis, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan memiliki prospek yang baik dan dapat beroperasi secara berkelanjutan. Aspek-aspek pada kelayakan bisnis. Ada 5 aspek. Yang pertama, aspek pasar. Salah satu aspek yang merupakan inti dari penyusunan rencana bisnis adalah aspek pasar. Karena untuk menyediakan produk atau jasa dibutuhkan adanya peminatan pasar. Aspek pasar digunakan untuk meninjau seberapa besar peluang pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang akan dikuasai. Yang kedua, aspek pemasaran. Aspek pemasaran sendiri memainkan peran yang penting dan utama dalam proses pemetaan pasar karena sebuah perusahaan pasti memunculkan sebuah produk sesuai kondisi pasar. Apakah ada atau tidaknya peluang yang terdapat di pasar tersebut. Yang ketiga, aspek operasional. Operasional dapat diartikan sebagai bagaimana sebuah riset atau penelitian yang dibutuhkan guna dalam pengukuran variabel atau pengumpulan data tersebut konsisten antara responden yang satu dengan responden lainnya. Yang keempat, aspek sumber daya manusia. Keberadaan kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki melebihi sumber daya yang lain karena sumber daya manusia sendiri mengambil peran dalam sumber daya yang lain seperti uang, pasar, material, dan lain-lain. Yang kelima, aspek manajemen. Menyatakan tujuan adanya studi aspek manajemen untuk mengetahui apakah pembangunan dan penerapan bisnis dapat direncanakan dan dikendalikan sehingga rencana tersebut dapat dikatakan layak atau tidak. Bab 3, metodologi penelitian. Saya menggunakan metodologi kuantitatif. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang berasal dari kata primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait topik peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur. Jenis dan sumber data. Data primer, data di mana diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dapat penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan observasi langsung dengan pemilik tempat ayam goreng sendiri. Data sekunder
adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari literatur, jurnal, sumber-sumber tertulis, baik secara langsung dan internet. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kepada audiens, saya persilahkan untuk bertanya dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Alfariksyah. Izin bertanya, apa tujuan dari penelitian ini? Baik, terima kasih kepada Saudara Alfariksyah selaku audiens pertama. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi keuntungan usaha pada UMKM ayam goreng crispy dan melakukan analisis kelayakan untuk mengetahui kelayakan usaha tersebut dengan metode break-even point sendiri. Dan kedua, saya ingin bertanya juga tentang apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pada usaha ayam goreng crispy. Mohon jawaban. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli pada UMKM ayam goreng crispy sendiri itu ada 4. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat lokasi. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Izin bertanya, Baik, dipersilakan. apa peran analisis kelayakan dalam usaha ayam goreng crispy? Apa peran analisis kelayakan usaha pada ayam goreng crispy? Baik, terima kasih kepada Saudara Fahriansyah Sembayang selaku audiens kedua. Baik, saya akan menjawab. Peran analisis kelayakan dalam usaha ayam goreng crispy adalah untuk membantu mengevaluasi kelayakan usaha dari berbagai aspek, termasuk pasar, teknis, dan keuangan. Sehingga pemilik usaha dapat membuat keputusan yang tepat untuk mendukung keberlangsungan usahanya sendiri. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dari audiens, akan saya tutup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.